Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maslahah mursalah. Baik, di sini pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa berarti lepas secara istilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah berarti sesuatu yang bermanfaat yang tidak disandarkan oleh nas untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Namun jika dikerjakan maka akan membawa manfaat atau dapat menghindarkan mudarat. Inti maslahah adalah jalbul manfaat atau mewujudkan manfaat dan daf'ul mudarat atau menolak bahaya dan kerusakan. Maslahah mursalah itu sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak disinggung oleh nas agama, tidak disinggung oleh Al-Quran, dan tidak disinggung oleh hadis Nabi. Namun demikian, nas juga tidak menyuruh mengerjakan, juga tidak menyuruh meninggalkan. Tetapi jika sesuatu dilakukan, maka akan mendapat manfaat dan dapat menghindarkan mudarat. Itu adalah maslahah mursalah. Dan yang selanjutnya terdapat macam-macam maslahah. 1. Al-maslahah al-mu'tabarah. Yang kedua, al-maslahah al-muldaghah. Yang ketiga, ada al-maslahah al-mursalah. Baik, selanjutnya contoh-contoh maslahah mursalah. Di sini ada catatan perkawinan dalam resmi turunannya agar menjadi maslahah untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya, tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti menggunakan masker, menutup masjid untuk sementara. Iktilaf ulama pada masalah. Para ulama usul fiqh bersepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya di bidang ibadah tidak berkembang. Perbedaan pendapat pada bidang muamalah. Ada dua perbedaan pendapat, yaitu satu, kalangan Zahiriyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui maslahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum-hukum. Karena apa? Karena menganggap syariat Islam tidak lengkap dengan asumsi masalah yang belum tertampung dalam hukum-hukumnya. Yang kedua, kalangan Hanafiyah dan Malikiyah serta sebagian Syafi'iyah berpendapat juga bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetap hukum karena punya alasan, yaitu alasannya kebutuhan manusia selalu berkembang yang tidak mungkin semuanya bisa dirinci di Al-Quran dan As-Sunnah selama masalah mursalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga ijma'. Yang selanjutnya yaitu syarat maslahah mursalah ada 3. Yang pertama, sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan kemanfaatannya tanpa melihat efek negatifnya. Misalnya, anggapan bahwa hak menjatuhkan talak diperbolehkan pada wanita itu adalah maslahah palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Yang kedua, sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasannya dalam Al-Quran. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.